Masalah limit nggak pelit. Dia termasuk nggak pelit, nggak boros juga, nggak pelit ya. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo, sudah semangat ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Lama kita nggak update tentang 5 kartu kredit terbaik di Indonesia ya. Ini udah penghujung tahun 2021. Kebanyakan gue bahasnya money game sama pinjol. Ya maklum lah, itu konten tiap hari ada. Cuman ya tetap lah, kita sebagai seorang pakar kartu kredit, kita akan memberikan informasi yang baik dan benar dan referensi buat teman-teman semua. Nah ini menarik nih, di penghujung tahun 2021 ini, menurut saya, ini adalah 5 kartu terbaik berdasarkan saya. Sekali lagi teman-teman ya, preferensi tiap orang berbeda-beda. Kemudian kalau ada perdebatan, ini kok nggak masuk, ini kok nggak nomor 1 apa segala. Tiap orang itu mempunyai preferensi yang lain-lain. Tapi kalau menurut saya selama tahun 2021 yang saya alamin, ini yang terbaik. Dan posisinya agak berubah ya. Kita akan mulai dari yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini dulu adalah top 3 di pilihan saya tahun lalu. Cuman ke belakang ini kayak tidak ada perubahan, ya kan, tidak ada inovasi yang wah gitu ya. Tapi karena memang sudah terbantu dengan jaringan dan orang banyak jaringan, sampai kita berbicara nggak cuma Jakarta aja, tapi luar Jawa, se-Indonesia, maka saya ngomong di kartu kredit nomor 5 itu sebenarnya Mandiri ya. Mandiri adalah berada di posisi kartu kredit nomor 5 ya. Kenapa saya taruh di nomor 5? Karena memang ini udah settle ya, ini the big five. Tapi memang di tahun 2021 ini dia agak slow down. Saya nggak tahu dia agak slow down. Mungkin banyak yang macet atau bagaimana. Karena kan dulu Mandiri itu paling gampang naik limit gede-gede. Mungkin pakai macet ya. Akhirnya dia lagi ngatur strategi aja dan baru mulai akhir-akhir ini baru mulai bergerak lagi. Ya memang pandemi ini membuat peta per kartu kredit itu berubah ya. Tapi sebelum kita bahas untuk nomor 4, 3, 2, 1, saya tidak memasukkan beberapa bank ya, yang saya tahu mungkin ini kok nggak dimasukin apa segala. Sebagai contoh, saya tidak memasukkan BNI ya, harusnya 5, 6 itu 5 itu BNI sama Mandiri deh. Kenapa? BNI itu sama kasusnya dari Mandiri sama BNI itu sama. Jadi mereka itu di tahun 2021 agak slow down, bukan berarti jelek ya, tetap bagus. Tapi untuk masalah promo, penetrasi ke masyarakat, kemudian produknya, ya gitu-gitu aja lah ya kan, nggak ada perubahan. Memang keunggulannya kartu kredit BNI itu kamu bisa dapat kartu banyak dengan limit yang terpisah, itu aja sih. Tapi saya tidak menaruh di top 5. Ya kenapa? Karena 2021, semoga 2022 BNI menanjak kembali, meraih posisi di top 5 lagi. Oke. Kemudian kita akan bahas di kartu nomor 4. Menurut saya nomor 4 ini kuda hitam, teman-teman ya. Saya suka kartu ini karena satu, memang ada satu ikatan pribadi, karena ini adalah kartu pertama saya dulu. Zaman masih miskin, nggak ngerti apa-apa ya, satu itu. Tapi bukan masalah itu sih. Kartu ini saya suka karena apa? Secara konsisten beberapa bulan sekali dia akan memberikan program cashback. Yang mana cashback itu menarik cuan lah ya. Gue nggak bisa bahas di sini. Intinya apa? Gesek pun bisa cuan lah ya. Nggak usah dibahas ini kalau mau belajar di Credit Card Revolution. Atau bagi Anda yang sudah punya kartu yang limitnya besar, Anda udah nggak perlu belajar kartu lagi. Anda bisa ikut kelas saya CCBM, Credit Card for Business Mastery. Nah nanti di sana gue ajarin cuannya kenapa itu ya. Punya kartu bisa cuan. Nah salah satunya adalah di HSBC ya. Masalah limit nggak pelit. Dia termasuk nggak pelit, nggak boros juga, nggak pelit ya. Tapi setiap periode, saya nggak bisa pastikan tiap bulan apa segala, akan ada program-program HSBC yang kita bisa manfaatkan membuat diri kita cuan. Saya yakin netizen pasti suka yang cuan-cuan begini. Oke? Nah, cuman ini just internal, saya tidak bisa bahas di sini. Karena kalau saya bahas terlalu dalam di sini, saya takutnya banknya nanti programnya dirubah dan nggak cuan lagi. Terus terang aja teman-teman, saya itu agak malas bahas urusan bank itu. Kenapa? Karena ketika setahun yang lalu ya kan, saya pernah bahas bank ini bagaimana ya. Mereka itu kalau baper,
Ya kayak kejadian nih Mandiri, BNI apa segala. Begitu gue unggulin, aturannya dirubah. Ya udah gue jelek-jelekin aja kalau gitu ya. Nah, oke. Jadi itu HSBC. Nah, kemudian di posisi ketiga ini direbut oleh bank plat merah yang jaringannya terbesar, saya ngomong ya. Bank ini memang dulu agak sedikit ketinggalan, tapi di tahun 2021 ini justru dia membalap saudara tuanya, dan kemudian jaringannya saya ngomong jauh lebih bagus, teknologinya juga lebih mumpuni, dan program-programnya menarik. Ini adalah BRI ya. BRI ini bank, julukan saya adalah bank dengan bunga paling murah ya. Kenapa paling murah? Ntar gue ajarin deh. Cuma saya nggak bisa di sini. Sekali lagi teman-teman ya, saya tidak bisa terbuka ngomong begini karena nanti akan ditonton direksi, kemudian aturannya dirubah. Aduh. Jadi mohon maaf kenapa beberapa tahun terakhir ini saya nggak pernah bahas bank-bank itu begitu. Baperan. Kalau disanjung aturannya dirubah. Kalau dijelek-jelekin kayak Bank Mega itu udah jelek-jelekin aja kan. Oh malah seneng dia kan. Nah, cuman maaf ya, Bank Mega nggak masuk 5 besar. Sorry bos, ya. Mungkin kalau debt kolektornya diganti yang cantik-cantik, bahenol, naginya sopan, boleh lah. Tapi sekarang nggak. Karena apa? Dulu Bank Mega itu enak karena setiap di airport kita dapat free makan, free minum. Gue tahu tuh satu kartu itu bisa dapat 2 makan, 2 minum di coffee bean and tea leaf. Cuman sekarang udah nggak ada gitu loh, ya kan? Wah. Gua kangen sama itu apa pastry yang isinya cakalang gitu ya. Tapi suruh beli enggak? Biasa gratisan. Nah, oke. Nah, kita kembali ini. Posisi nomor 2 ya. Posisi nomor 2 ini adalah bank yang saya ngomong ini kayak mobil Eropa ya. Kelebihannya nggak ada, tapi kelemahannya juga nggak ada. Yaitu apa? Bank BCA ya. BCA no komplain lah. Tapi memang ini bank itu pelit banget ya. Promo-promo paling cuman buat di Starbucks, Pizza Hut. Kemudian dia mungkin satu-satunya poin yang berupa rupiah. Jadi dia poinnya berupa rupiah. Yang lain kan ada poin-poin yang ditukar miles. Kalau BCA ini poinnya berupa rupiah langsung dibelanjain. Anda suka ke Gramedia, baca buku, bisa beli gratis dari situ, pakai poin. Anda bisa MAP juga bisa. Kalau saya salah tolong diralat ya teman-teman ya, karena saya udah setahun nggak belanja. Di mana ya? Biasanya yang belanjain itu sugar mommy gitu kan, cuman lagi jomblo, kagak ada gitu kan. Kita udah semi om-om ya. Dan tidak berminat untuk cari sugar baby. Tapi kalau ada yang mau ya boleh lah. Tapi yang bayarin ya, gue nggak mau keluar duit. Bercanda. Ya, kembali ke BCA ini ya. BCA ini sistemnya bagus. Dia ini kayak mobil Eropa, teman-teman. Tanpa kelemahan, tapi kelebihannya juga nggak ada ya. Tapi tahan banting, sistemnya stabil, nggak pernah ada kasus yang aneh-aneh di BCA ini. Bisa digunakan banyak orang, ya. Dan kemudian ada Singapore Airlines, ya. Kemudian dia ada beberapa produk, tapi tetap ya BCA itu mau banyak kartu pun ya tetap kartunya ya limitnya 1. Nggak ada Anda BCA punya 1 orang punya limit 2, itu nggak ada. Jadi dia banyak kartu, tapi ya tetap 1 aja. Itu BCA, ya. Mungkin kalau ada yang nambah-nambahin BCA boleh lah, karena kalau setahu saya BCA itu. Nah, sekarang kita masuk di nomor 1. Nah, dulu bank plat merah nomor 1, tapi sekarang ya teman-teman ya bisa bilang ini for once, untuk pertama kalinya ya bank swasta mendidikin menurut saya performa nomor 1. Apa itu? DBS ya. Menurut saya di tahun 2021 ini bank yang performanya bagus adalah DBS ya. Kenapa DBS? Ya, 1, dia kalau ngasih limit berani gede. Satu-satunya bank yang ngasih limit di atas limit referensi yang mayoritas ya, nggak cuman case. Kita nggak bisa melihat berdasarkan 1-2 case, tapi mayoritas. Jadi kalau referensi lu 30, dia bisa ngasih 50. Referensi 20, dia bisa ngasih 30. DBS. 1 itu. Kemudian dia keluar program baru, approval dalam waktu 60 detik. Nah, dia ada itu program barunya, approval dalam waktu 60 detik.
Dan ternyata 60 detik nggak approve, ya. Ya itu berarti teman-teman itu program beneran, ya itu program beneran. Cuman dia algoritmanya dia ibarat kata dia itu surveinya just data itu dia ada menggrab big data ya. I don't know bagaimana, tapi harus ada data. Kemudian kita harus cap ini ya, cap jari. Ada mesinnya yang terkoneksi langsung ke Dispenduk apa segala. Tapi 60 detik approve. Dan saya ngomong itu sebuah inovasi yang bagus. DBS itu bagus gitu loh. Dan yang saya paling suka DBS, kenapa saya menobatkan ini menjadi nomor 1, karena DBS selalu mentraktir saya makanan di Starbucks setiap saya nunggu di airport. BCA juga traktir, tapi cuma 1 minum. Tapi kalau DBS 1 makan, 1 minum, atau 2 makan. Berarti saya biasanya kalau setiap ke airport ya bawa BCA sama DBS. Jadi bawa minum 1, makan 2. Wah, kenyang bos. Nah, jadi saya ngomong ini kartu yang worth it banget teman-teman. Sekali lagi, saya tidak ada endorse dari masing-masing. Semua itu jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Saya tidak mempromosikan siapa-siapa. Ya memang kalau bener ya bener, salah ya salah, jelek ya gua bilang jelek, ya kan? Bagus gua juga bilang bagus. That's the point. Dan saya ngomong 2021 kepunyaan DBS. Congratulations buat DBS. Siapa tahu gua mau dibuat brand ambassador, boleh lah. Lumayan lah ya kan, nggak pernah ya yang daftar brand ambassador ya kan. Kemarin tuh yang tanya-tanya pinjol, waduh kan lucu kan, kita nyerang pinjol malah brand ambassador pinjol. Roy Sakti brand ambassador pinjol, rasanya gimana ya itu? Oke, see you guys, tetap bahagia. Oh iya, tambahin ya, sebagai tambahan yang nggak masuk recommended TMRW itu juga oke lah. Yobi TMRW itu oke. Terus itu aja sih ya, TMRB, BNI itu walaupun tidak masuk di 5 besar, tapi itu recommended sih.